Halo Sobat Mini Kebon, selamat datang kembali di WDBB Channel. Saya Mr. Markus dan seperti biasa, hari ini kita akan ngobrolin tentang si paling tahan banting, si paling low maintenance lidah mertua. Gimana cara bikin dia cepat beranak, dan gimana cara nyelamatin dia dari busuk akar. Tonton sampai habis ya. Agar channel ini berkembang, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Let's go! Kisah si tahan banting, lidah mertua. Ada sebuah tanaman yang unik, dijuluki lidah mertua. Jangan salah sangka dengan namanya yang agak seram, sebab tanaman ini justru membawa banyak manfaat dan aura positif. Tanaman ini memiliki ciri khas yang sangat mudah dikenali. Daunnya tumbuh tegak lurus, kaku, panjang, dan meruncing seperti bilah pedang. Ada yang berwarna hijau pekat, ada juga yang dihiasi garis-garis atau tepi berwarna kuning cerah. Mereka terlihat seperti prajurit hijau yang berbaris rapi di dalam pot. Lidah mertua ini adalah sang juara bertahan. Ia berasal dari daerah tropis di Afrika dan Asia, menjadikannya sangat tahan banting dan tidak rewel. Bahkan bagi Anda yang sering lupa menyiram, ia tidak akan marah. Ia bisa bertahan di sudut ruangan yang kurang cahaya dan hanya butuh sedikit air. Inilah mengapa ia dijuluki sebagai tanaman hias ideal untuk pemula. Namun, keajaiban terbesar dari lidah mertua bukan hanya pada ketahanannya. Tanaman ini adalah pembersih udara alami yang luar biasa. Ia bekerja tanpa lelah, siang dan malam, menyerap reken-reken tak kasat mata di udara ruangan kita, seperti formaldehida dan benzenazat yang sering dilepaskan dari cat atau perabotan baru. Yang lebih istimewa lagi, ia adalah salah satu dari sedikit tanaman yang tetap menghasilkan oksigen, bahkan saat malam hari. Jadi, lidah mertua bukan sekadar penghias ruangan, melainkan pahlawan hijau kecil yang membuat rumah kita lebih segar, bersih, dan sehat. Sungguh pantas ia menjadi salah satu tanaman hias paling populer di dunia. Jadi itu penjelasan singkatnya. Waktunya kita bahas dengan detail tanaman lidah mertua ini. Lidah mertua Sansevieria trifasciata, yang juga dikenal sebagai snake plant atau Mandarin-lostong, adalah tanaman hias yang sangat populer karena ketahanan dan manfaat kesehatannya. Asal dan identitas ilmiah. Tanaman ini dikenal dengan nama ilmiah Sansevieria trifasciata Pren. Namun, berdasarkan studi molekuler terbaru, tanaman ini kini sering diklasifikasikan ulang dan termasuk dalam genus Dracena dengan nama ilmiah modern Dracena trifasciata. Meskipun terjadi perubahan taksonomi, nama Sansevieria masih umum dan luas digunakan di kalangan pecinta tanaman. Tanaman ini berasal dari Afrika tropis, khususnya wilayah Afrika Barat, seperti Nigeria Timur dan Kongo. Lingkungan aslinya adalah daerah kering dan semi-kering, yang menjelaskan mengapa tanaman ini sangat tahan terhadap kekeringan. Ciri-ciri fisik morfologi, lidah mertua memiliki ciri khas yang membuatnya unik dan mudah dikenali. Daun-daunnya adalah bagian utama yang menarik. Mereka tumbuh tegak lurus, panjang, dan meruncing tajam menyerupai pedang atau lidah. Tekstur daunnya keras, kaku, dan sukulen daging tebal karena berfungsi sebagai tempat penyimpanan air. Ukuran panjang daun bervariasi, dari jenis mini hingga jenis yang mencapai 1 meter. Warna dan corak daun. Warna daunnya beragam, mulai dari hijau tua polos hingga hijau dengan garis-garis melintang belang-belang, tidak teratur, berwarna abu-abu, hijau muda, atau kekuningan. Varietas yang sangat populer seperti Laurenti memiliki garis tepi berwarna kuning cerah. Tanaman ini memiliki sistem perakaran serabut yang menyebar dangkal. Di bawah tanah terdapat rimpang rhizoma atau stolon yang tumbuh secara horizontal. Rimpang ini berfungsi sebagai organ perbanyakan vegetatif dan tempat tumbuhnya tunas baru atau anakan. Bangga lidah mertua dapat berbunga, meskipun jarang terjadi pada tanaman yang tumbuh di dalam ruangan. Bunganya kecil-kecil, berbentuk lonceng, biasanya berwarna putih atau hijau kekuningan, dan tumbuh tegak lurus dari pangkal batang. Bunga ini seringkali mengeluarkan aroma yang harum, terutama saat malam hari. Keuntungan bagi kesehatan dan lingkungan.
Popularitas lidah mertua tidak lepas dari berbagai manfaatnya bagi manusia. Pembersih udara yang efektif. Lidah mertua terkenal sebagai salah satu tanaman pembersih udara terbaik. Ia mampu menyerap dan menghilangkan berbagai polutan berbahaya dari udara dalam ruangan, termasuk formaldehida, benzena, xilena, toluena, dan trikloroetilen, menghasilkan oksigen di malam hari. Uniknya, tanaman ini menggunakan proses metabolisme, crassulation acid metabolism CAM. Proses ini memungkinkan lidah mertua untuk membuka stomata dan mengubah karbon dioksida menjadi oksigen pada malam hari. Lanjut, pilihan ideal untuk diletakkan di kamar tidur agar udara tetap segar. Penyerap radiasi dan pelembab udara. Tanaman ini dipercaya dapat membantu menyerap radiasi yang dipancarkan oleh perangkat elektronik. Selain itu, ia juga membantu menjaga tingkat kelembapan udara di dalam ruangan. Sumber serat tradisional. Serat yang terdapat pada daunnya sangat kuat dan secara tradisional digunakan di beberapa wilayah untuk membuat tali, tikar, dan bahan kerajinan lainnya. Bustringham, tanaman hias yang tahan banting karena perawatannya yang mudah dan bentuknya yang arsitektural. Lidah mertua sangat diminati sebagai elemen dekorasi interior maupun eksterior. Lidah mertua adalah tanaman yang sangat toleran dan mudah dirawat, cocok untuk pemula. Pengkahian ia dapat bertahan dalam kondisi cahaya rendah, tetapi akan tumbuh lebih baik dan corak. Warnanya akan lebih jelas jika diletakkan di tempat dengan cahaya tidak langsung yang terang. Ia juga tahan terhadap paparan sinar matahari langsung, asalkan tidak terlalu terik sepanjang hari. Penyiaman ini adalah poin krusial. Lidah mertua adalah tanaman sukulen. Artinya ia menyimpan air. Hindari penyiraman berlebihan yang bisa menyebabkan busuk akar. Siram tanaman hanya ketika media tanam sudah benar-benar kering hingga kedalaman beberapa sentimeter. Frekuensi penyiraman biasanya berkisar antara 1 hingga 2 minggu sekali, tergantung suhu dan kelembapan ruangan. Media tanam. Gunakan media tanam yang berdrainase super baik. Campuran yang baik adalah tanah, sekam bakar, dan pasir atau perlit untuk memastikan air cepat keluar. Suhu ruangan normal adalah ideal. Tanaman ini harus dilindungi dari suhu beku yang ekstrem. Pemupukan lidah mertua tidak membutuhkan banyak pupuk. Pemberian pupuk cair seimbang dapat dilakukan sesekali. Misalnya sebulan sekali, selama musim tanam, musim semi, dan musim panas. Cara mengembangbiakan lidah mertua. Perbaniakan lidah mertua dapat dilakukan secara generatif dengan biji, atau secara vegetatif tanpa biji. Metode vegetatif lebih umum dan lebih mudah. Pemasahan, onakon, rimpang, atau rhizome. Ini adalah cara paling umum dan disukai untuk mempertahankan corak daun, terutama varietas kuning bergaris. Keluarkan tanaman dari pot, lalu cari anakan tunas muda yang tumbuh dari rimpang di samping tanaman induk. Pisahkan anakan dengan hati-hati dari tanaman induk menggunakan pisau steril. Pastikan anakan memiliki akarnya sendiri. Tanam anakan tersebut di pot baru dengan media tanam yang segar. Stack down. Ambil satu daun yang sehat, lalu potong menjadi beberapa bagian dengan panjang sekitar 5-10 cm. Pastikan untuk mengingat dan menjaga orientasi potongan. Daun sisi yang menghadap ke bawah harus tetap di bawah saat ditanam. Biarkan potongan daun mengering selama 1 atau 2 hari hingga terbentuk lapisan kalus. Tanam potongan daun sisi bawah di media tanam berpasir atau rendam pangkalnya dalam air. Setelah beberapa minggu atau bulan, akar akan tumbuh, diikuti dengan munculnya tunas baru. Keratin penting. Jika Anda menggunakan stek daun dari varietas yang memiliki corak misalnya pinggiran kuning, tunas baru yang dihasilkan biasanya akan kehilangan coraknya dan tumbuh menjadi tanaman hijau polos. Tips pencegahan perawatan yang baik adalah kunci. Pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Hama umumnya menyerang tanaman yang stres atau lemah. Juga drainase media tanam ini
adalah tips terpenting. Lidah mertua sangat rentan terhadap busuk akar yang disebabkan oleh penyiraman berlebihan dan media tanam yang terlalu basah. Busuk akar membuat tanaman stres dan rentan terhadap hama. Pastikan pot memiliki lubang drainase yang baik dan siram hanya saat tanah benar-benar kering. Jaga kebersihan daun. Bersihkan debu pada daun secara rutin dengan lap basah. Daun yang bersih sulit menjadi tempat persembunyian hama dan membantu tanaman bernapas lebih baik. Inspeksi rutin saat menyiram. Selalu periksa bagian atas dan bawah daun, serta celah di pangkal tanaman. Deteksi dini sangat penting. Sirkulasi udara yang baik. Pastikan tanaman mendapatkan sirkulasi udara yang memadai, terutama jika diletakkan di dalam ruangan. Udara lembab dan tergenang dapat memicu jamur dan menarik hama. Karantina tanaman baru. Saat membeli tanaman baru, isolasi karantina tanaman tersebut selama beberapa minggu sebelum digabungkan dengan koleksi Anda untuk memastikan tanaman bebas hama dan penyakit. Dengan perawatan yang tepat dan kewaspadaan rutin, lidah mertua Anda akan tetap sehat, tegak, dan bebas dari hama. Nah, itu dia tadi pembahasan lengkap kita tentang si lidah mertua, mulai dari ciri-ciri, manfaat, sampai tips perawatannya. Jangan lupa, tulis di kolom komentar Anda punya jenis Sansevieria apa di rumah. Kita ngobrol di bawah, ya? Kalau Anda suka video ini, jangan lupa like, share ke teman-teman yang butuh tips ini. Dan yang paling penting, subscribe WDDBB Channel, biar nggak ketinggalan tips green living lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.